Prosesor ini dapat di-upgrade dengan semua Intel prosesor Gen 12 atau Gen 13 karena soketnya itu soket FC-LGA 1700. Nah, dua generasi soket itu hanya bisa di-upgrade menggunakan prosesor Intel Gen 12 dan Gen 13. Dan untuk RAM-nya sendiri itu sudah memiliki kapasitas RAM yang sudah mampu menunjang kinerja sistem operasi yang baru. Dan untuk upgrade ke depannya itu maksimal RAM-nya itu bisa up to 32 GB DDR4. Kemudian untuk SSD-nya itu sudah menggunakan SSD sehingga respons sistemnya akan sangat cepat. Dan untuk upgrade ke depannya itu dapat diganti dengan penyimpanan SSD dengan kapasitas yang lebih besar atau dapat ditambah dengan penyimpanan bertipe SATA. Untuk Windows Home-nya itu sudah lisensi lifetime ya Bu dan Bapak. Jadi ini sudah menggunakan operating system terbaru dari Windows. Kemudian untuk monitornya itu sudah berresolusi Full HD atau 1080p sehingga memberikan gambar yang lebih detail. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menggunakan monitor lebih besar itu bisa Bu ya. Jadi dapat mensupport LCD up to, kalau untuk port HDMI-nya itu dapat up to 4K 60 Hz. Untuk display portnya itu bisa sampai 8K 60 Hz. Kemudian garansinya itu 333 yang artinya adalah garansi sebesar 3 tahun, selama 3 tahun. Ini udah termasuk part, labor, sama on-site. Maksudnya gimana? Jadi untuk apabila ada kerusakan part, nanti akan dapat diganti di Acer Service Center-nya. Kemudian labor itu biaya servisnya itu tercover. Halo? Apakah Putus. tes? Mohon maaf, Bapak Ibu ini kayaknya koneksi internet saya lagi kurang optimal. Izinkan saya untuk share screen sekali lagi ya. Ini kita lanjutin ke yang ini. Nah, jadi tadi sampai garansi. Nah, jadi untuk garansinya itu selama 3 tahun, ini sudah termasuk part, labor, serta onsite. Nah, onsite sendiri itu ada batas maksimal jaraknya yaitu 30 km di Acer Service Center terdekat. Jadi apabila Ibu berada dalam jangkauan 30 km tersebut, nanti dari Acer Service Center-nya itu dapat mengambil unit yang bermasalah. Jadi untuk kelengkapan unit. Nah, kelengkapan untuk kotak yang ada pada monitornya itu adalah main unit monitor, kemudian ada stand set monitornya, ada kabel power, kabel HDMI, dan adapter DC, serta manual book dan kartu garansi. Untuk kelengkapan pada box CPU itu ada main unit CPU-nya, kemudian ada keyboard dan mouse, kabel power, mousepad, serta manual book dan kartu garansi. Nah, untuk langkah perakitannya, jadi ini yang Bapak Ibu lihat adalah bagian belakang dari komputernya. Pertama adalah kita harus mengkonekkan kabel power ke colokan UPS atau enggak stabilizer. Kenapa menggunakan UPS atau stabilizer? Ini kan untuk menjaga keamanan suplai listrik yang tidak stabil. Itu. Apabila memang tidak ada UPS atau stabilizer, boleh langsung dicolokkan ke soket PLN. Kemudian untuk pemasangan kabel HDMI, yaitu menghubungkan kabel HDMI ke port HDMI yang ada saya kotak merahin. Nah, habis itu setelah itu kabelnya bisa dicolok ke monitor. Untuk pemasangan monitor beserta stand-nya, yaitu pertama kita harus
memasangkan stand yang terdiri dari dua bagian. Jadi bagian satu dan bagian dua itu harus dipasangkan sampai klik. Dengar bunyi klik itu menandakan bahwa sambungannya sudah cukup kuat. Selanjutnya apabila dua item tersebut sudah tergabung, baik, saya mungkin ada gangguan koneksi sebentar, nggih, Bapak Ibu. Oke, tes. Nah, jadi ini untuk langkah perakitan pada barnya, yaitu kita menyambungkan standnya saja, yang bagian satu dan bagian dua. Kemudian nanti pada bagian satu itu ada pin yang bisa masuk ke belakang main unit monitornya. Saat pemasangan pastikan terdengar suara klik, karena itu menandakan kalau bahwa koneksinya telah kuat. Dan berikutnya adalah tata cara klaim garansi. Jadi yang pertama yang perlu saya tekankan adalah dokumentasi serial number unit. Jadi apabila unit yang diterima Bapak dan Ibu itu ada masalah, segera dokumentasi serial number unitnya dari boxnya itu sendiri. Nanti saat ada kerusakan unit yang memerlukan penanganan service center, maka bisa menghubungi pihak PT Pustaka Insan Madani dengan menyertakan dokumentasi serial number unit yang rusak beserta foto BAST yang ada. BAST ini adalah berita acara serah terima yang Bapak Ibu dapatkan saat penerimaan unit komputernya. Dan selanjutnya dari pihak PT Pustaka Insan Madani akan berkoordinasi dengan service center Acer terdekat. Kemudian untuk instalasi Windows, ini saya izin stop share screen terlebih dahulu. Sebelum masuk instalasi Windows, apakah ada pertanyaan tidak ya Bapak Ibu untuk materi tentang spesifikasinya? Tidak ada masalah, Pak. Apa? Tidak ada, Oke. Pak. Aman. Baik, Ada, kalau Pak. gitu saya lanjutkan ke Udah ada. Ya, Oke, kita lanjutkan. Aman. Kalau gitu kita lanjutin ya Bapak Ibu untuk ke instalasi Windows-nya. Mic-nya mati, Pak. Mic mati, Pak. suaranya Oke, terima kasih Bapak.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah panduan instalasi Windows 11 Veriton X. Nah, ini bisa di-download dengan link yang telah kami sediakan. Saya sangat menyarankan untuk di-download terlebih dahulu. Karena ini kan komputer belum ada Wi-Fi-nya, jadi harus bukan LAN. Nah, karena mungkin dalam instalasi LAN-nya itu akan ribet, jadi kami membuat panduan instalasi Windows 11 Veriton X ini tanpa menggunakan koneksi internet. Jadi saya mohon ini tolong diperhatikan, dan kalau bisa ini tolong langsung di-download dan dibuka. Jadi kita sama-sama mempelajarinya. Jadi produk Acer Veriton X adalah produk keluaran Acer yang sudah sertifikat TKDN. Prosesornya sudah menggunakan Intel Core i5 generasi ke-12, sehingga daya pemrosesan lebih cepat dan keandalannya lebih superior. Serta sudah menggunakan SSD, sehingga kecepatan performa program yang akan dijalankan akan jauh lebih cepat dan baik. Veriton X dapat menjalankan program Office, serta dapat juga digunakan untuk program editing ringan, dengan jaminan garansi selama 3 tahun untuk part, labor, serta onsite, dalam kurun syarat ketentuan berlaku. Nah, kemudian kita masuk langkah instalasi Windows-nya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu hidupkan komputer untuk memulai proses instalasi. Di sini perlu ada poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu adalah dalam seluruh proses instalasi komputer tidak boleh mati. Jadi dipastiin dulu listriknya sedang stabil. Jadi untuk langkah kedua nanti akan muncul menu seperti ini. Ini kita bisa pilih bahasa yang akan digunakan, itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian klik yes. Kemudian untuk keyboard layout, kita pilih yang US, karena itu memang normalnya rata-rata menggunakan layout US, dan kemudian klik yes. Kemudian pada saat kita ditanya want to add a second keyboard layout, ini kita langsung skip saja. Nah, pada saat muncul menu ini kan kita disuruh untuk koneksi ke internet. Nah, tetapi untuk men-skip step ini ada caranya, yaitu dengan tekan Shift F10 untuk membuka CMD console. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, saat muncul menu seperti ini, Bapak Ibu itu klik terlebih dahulu kotak hitamnya, kemudian ketik kode ini, OOBE bypass NRO. Kemudian tekan enter. Nah, saat di enter, sistem itu akan melakukan reboot ulang, Bapak Ibu. Jadi setelah itu dia akan kembali ke step yang kedua ini. Nah, ini diikuti kembali, kemudian nanti akan sampai ke step yang ini lagi. Jadi, tapi ada muncul pilihan yang baru, yaitu pilihan I don't have internet. Nah, klik opsi tersebut, kemudian nanti akan muncul menu yang seperti ini. Nah, itu kita klik continue with limited setup. Nah, setelah itu kita muncul menu please review the license agreement. Ini kita klik accept saja. Nah, kemudian nanti kita akan disuruh meminta isi nama user PC. Nah, ini silahkan diisi, itu terserah, bisa diisi seperti apa aja, tolong dikondisikan dengan penggunaan. Kemudian untuk password PC, ini bisa Bapak Ibu kosongkan, jadi tidak wajib menggunakan password. Dan apabila Bapak Ibu menggunakan password, tolong itu diingat atau dicatat, karena nanti misalnya apa ada trouble pada unit yang bersangkutan, dan jika tidak ada passwordnya, itu prosesnya akan lebih panjang. Setelah itu, kita akan sampai ke menu choose privacy setting for your device. Ini kita tinggal klik accept saja. Nah, setelah kita klik accept ini, proses instalasinya akan berjalan kembali. Nah, ini tinggal kita tunggu saja sampai selesai, kemudian akan langsung masuk ke Windows 11. Nah, apabila sudah muncul menu seperti ini, berarti Windows 11 Bapak Ibu sudah terinstall. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini pegangan panduannya ini sudah kami bagikan. Ini tolong di-download. Dan pada saat pemasangan unit, Bapak dan Ibu bisa sebagai sumber informasi untuk membantu Bapak Ibu untuk instalasi. Seperti itu. Dan ini Bu, Bapak Ibu, mode komputer Veriton X yang Bapak Ibu terima itu masih belum bisa menggunakan Wi-Fi. Saya tekankan sekali lagi,
ini tidak ada modul Wi-Fi-nya. Jadi apabila nanti Bapak Ibu ingin menggunakan Wi-Fi, itu harus beli secara pribadi, karena itu tidak termasuk dari paket kami. Dan kemudian untuk lisensi Windows 11 Home-nya ini sudah terinclude di paketan kami, tetapi untuk lisensi Office dan program lainnya itu tidak termasuk. Jadi kami sebagai penyedia hanya menyediakan lisensi Windows 11-nya saja. Selebih dari itu, Bapak dan Ibu silakan instalasi secara mandiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Ardi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya undur diri. Baik, terima kasih Tanya, Pak. Iya, sebentar ya Pak ya. Baik, sebentar ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Mas Yafi selaku tenaga ahli dari PT Pustaka Insan loading Madani lagi. Mohon yang maaf sudah bertanya. membantu kita untuk bahasanya kita menjelaskan menggunakan terkait. bahasa apa? Sebentar ya Pak ya. Nanti untuk sesi tanya jawab akan kita buka. Ini akan ada sedikit penjelasan dulu dari saya. Untuk BIMTEK online pada siang hari ini, kita sudah menjelaskan tadi terkait spesifikasi alat-alat yang kita kirimkan atau komputer yang kita kirimkan, beserta panduan setup Windows secara offline tanpa menggunakan internet. Dan kami tekankan sekali lagi Bapak, bahwa kami PT Pustaka Insan Madani itu hanya mengirimkan komputer sejumlah 16 unit. Jadi kita hanya berkontrak dengan Kementerian Tenaga Kerja itu untuk menyediakan komputer sejumlah 16 unit ya Pak ya. Itu tidak termasuk dongle ataupun meja kursi dan lain sebagainya. Kita dari PT Pustaka Insan Madani hanya menyediakan komputer sejumlah 16 unit saja. Gitu. Sebelum nanti ada pertanyaan yang lain-lain terkait bantuannya apa saja, kita tekankan terlebih dahulu bahwa kita dari PT Pustaka Insan Madani hanya menyediakan komputer sejumlah 16 unit. Nah, terkait pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan itu seputaran komputer yang kita kirimkan, nanti untuk sesi ini bisa langsung ditanyakan di kolom komentar terlebih dahulu boleh, atau mau langsung bertanya dulu boleh, mungkin satu-satu dulu ya Pak ya, mungkin bisa raise hand dulu untuk bertanya. Saya Pak, Untuk Blimbing Sari. Bapak Udin BLK Blimbing Sari, mungkin monggo mau bertanya. Ya Pak, makasih. Ini kemarin dari komputer yang kita terima 16 sudah kita rakit sempurna. Baik. Terus kemudian sudah kita install juga. Cuma ada kendala satu di antara 16 komputer itu yang nggak bisa nyala Pak. Karena kan casingnya kan tersegel. Jadi kita nggak berani ngapa-ngapain. Kita kita biarkan terlebih dahulu menunggu sesi Zoom ini dari yayasan seperti itu. Mohon untuk solusinya. Terima kasih. Baik Bapak. Untuk komputer yang tidak bisa nyala tadi ya dari Bapak, dari siapa tadi, Bapak Udin. Ya tadi ya, dari BLK Blimbing Sari ya. Baik. Nanti untuk komputer yang tidak bisa nyala nanti mungkin bisa difotokan ataupun divideokan terlebih dahulu Bapak. Untuk foto itu bisa difoto unitnya beserta serial number-nya agar nanti bisa kita lacak terlebih dahulu atau kita identifikasi terlebih dahulu untuk unitnya itu seperti apa, dan kendalanya mungkin nanti bisa di WA-kan di WA saya ya Pak ya. Nanti bisa dikirimkan foto, video, dan kendalanya seperti apa agar nanti bisa kita follow up di WA ya Pak ya. Baik Pak, nomor WA-nya Pak. Kita bantu. Untuk nomor WA-nya, coba saya share di sini ya Pak ya. Obrolan ya. Untuk nomor WA saya sudah saya sertakan di kolom chat. Nanti apabila ada pertanyaan terkait
komputer yang kita kirimkan bisa bertanya langsung ke WA ini Pak, terkait kendala-kendala ataupun pertanyaan yang lainnya. Nah, mungkin nanti setelah sesi Zoom ini bisa menghubungi saya ya untuk Bapak Udin dari BLK Blimbing Sari ya Pak ya. Nanti akan kita bantu untuk prosesnya seperti apa. Nanti kita identifikasi terlebih dahulu ya Bapak ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ya baik, sama-sama Bapak Udin. Kemudian Bapak, dari izin Pak, nomor WA dulu cek Pak. Sudah Pak benar Pak? Muhammad. Sudah benar Pak, ini memang nomornya 13 digit ya Pak ya. Ya siap. Ini Makasih Pak. ya sama-sama Pak. Ini sesuai nomor yang saya gunakan untuk mengundang Bapak di sesi Zoom ini. Kemudian dari Bapak Muhammad yang resen ini, mungkin bisa langsung ditanyakan dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Monggo Bapak Muhammad. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya Bapak ya. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu lain yang mau, oh ini Bapak Kholis Anwari. Monggo Bapak, Assalamualaikum. ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Saya Bapak. dari Desa Senekali Jogo Japung, Kabupaten. Terkait spesifikasi tadi, kan di situ disebutkan antara Photoshop sama Corel. Misalkan ditambah, itu kayak kasih ada bonus. Lain untuk desain komunikasi visual itu pripun? Kemungkinan di Mohon RAM maaf. 8. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Iya, halo, udah. Putus apa enggak? Sudah jelas sekarang Pak. Terkait spesifikasi yang pasti di CPU-nya, kan disebutkan cuma buat Photoshop sama Corel. Betul lah. Di kami kan desain komunikasi visual untuk jurusannya. Cuma DKV ya Pak nanti ya. di situ kan membutuhkan kayak Adobe Illustrator, kemudian Blender. Nah, itu kan pasti memakan banyak RAM dan SSD. Nah, itu pripun. Tambah dari kami sendiri yang menambah slotnya, isi slot yang ada di CPU tadi atau pripun. Kalau visualnya kan Baik Pak, sudah. mungkin baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Kholis Anwari. Mungkin dari Mas Yafi selaku tim tenaga ahli dari PT Pustaka Insan Madani, tadi ada pertanyaan terkait dari Bapak Kholis Anwari terkait spesifikasinya apakah mendukung aplikasi-aplikasi lain untuk jurusan DKV ya Pak ya, desain komunikasi visual ya Pak ya. Mungkin dari Mas Yafi mungkin bisa bantu menjawab. Baik, untuk aplikasinya tadi yang Bapak sebutkan adalah Adobe Illustrator sama apa lagi tadi Pak ya? Blender. Blender, oke. Jadi gini Pak, kan kami dispesifikasikan dari kemanakernya kan dengan spesifikasi yang kami sebutkan tadi. Nah, apabila Bapak ingin menggunakan aplikasi yang Bapak sebutkan tadi, itu tidak ada halangan Pak, Bapak silakan mencoba gunakan. Tapi yang kami sarankan penggunaannya itu kan cuma untuk untuk CorelDRAW sama Photoshop. Yang kami yakin bahwa itu tidak ada kendala. Nah, mungkin nanti pada saat Bapak menjalankan aplikasinya itu bisa, tapi mungkin tidak berjalan secara optimal. Seperti itu aja. Bukan berarti tidak bisa sama sekali, seperti itu Pak. Nah, untuk Blender sendiri, ini kan komputer yang Bapak terima itu kan masih belum ada VGA-nya Pak ya. Jadi memang kemampuan CPU-nya itu udah oke, tetapi kalau namanya Blender, renderingnya kan itu akan lebih optimal dengan VGA. Jadi mungkin untuk Blender itu saya tidak menyarankan Bapak seperti itu. Untuk aplikasi desain yang lain, saya yakin itu masih bisa dihandle, tapi mungkin pada saat penggunaan ya mungkin agak seperti lag dan mungkin ada macet-macetnya sedikit seperti itu. Sama untuk penambahan RAM itu bisa dilakukan Bapak, tetapi harus menggunakan
jasa Acer Service Center. Karena untuk menghindari garansinya kan karena garansinya itu stikernya ya Pak ya, di PC-nya itu kan tidak boleh dibuka. Nah, apabila Bapak ingin mengupgrade RAM-nya itu bisa Pak, itu ada 2 slot dan RAM 8 GB itu kan masih dipakai buat salah satu slotnya saja. Nah, tetapi Bapak harus bawanya ke Acer Service Center seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Sama itu tadi kalau misalnya ditambah hard disk matikan gitu. Itu nggak ada kecil itu apa itu bisa. Untuk penambahan storage itu masih bisa dilakukan Pak ya. Ini kan mungkin SSD-nya itu SSD NVMe. Nah, jadi ada kemungkinan port SATA-nya masih terbuka. Jadi untuk penambahan SSD SATA ataupun HDD SATA itu masih bisa dilakukan. Jadi sekali lagi saya menyarankan upgrade-nya itu melalui Acer Service Center Bapak. Oh iya. Itu dari kami sendiri ya yang untuk. Iya, itu harus dari Bapak sendiri. Karena kami kontraknya dengan Kemenaker itu hanya dengan spesifikasi yang telah saya sebutkan tadi. Jadi apabila memang ada tambahan, itu dibebankan kepada user itu sendiri. Iya, terima kasih. Oke Bapak, ini ada yang mau Sama-sama, ditanyakan. Bu Jack. Nang, Bapak, ada yang mau ditanyakan ini Pak dari Belka Pak, dari Belka saya. Monggo lanjut Bun, di pertanyaan. Oke, mengenai kartu garansi ini Bapak. Ini mau diisi kita Pak. Ini Pak, kartu garansi yang Acer ini. Apa perlu kita isi atau tidak ini? Untuk kartu garansi Bapak. Baik, untuk kartu garansinya itu kan memang ada info-info itunya Pak ya. Mungkin tidak diisi tidak apa-apa sih Pak, tetapi Bapak harus memastikan kartu garansinya itu sesuai serial number-nya sama unitnya jika ada kendala Pak. Diisi tidak apa-apa, tidak Halo? diisi tidak apa-apa ya Pak. Tidak apa-apa Pak. Jadi nanti misalnya Bapak pun pakai kartu garansi yang kosong itu, asalkan serial number-nya sama ya Pak ya. Bapak masukkan ke Acer Service Center-nya itu tidak masalah. Karena yang penting itu serial number-nya Pak. Oh siap. Terus ini ada lagi Pak. Tadi saya kan coba install tanpa internet Pak. Ini yang langkah please review the license agreement. Ini tidak ada, tapi apa ya? Langkahnya kayaknya tidak sama ya seperti yang di tutorial, tapi bisa diaplikasikan ini. Ini tidak masalah ya Pak? Oh, enggak masalah Pak. Yang please the review itu kan tinggal ada cuma satu pilihan, accept aja atau Pak? Oh iya, ini soalnya tidak muncul yang di tadi, pojok Pak. kanan Bapak. Tadi tidak muncul di komputer Coba yang boleh kami saya lihat isi. Pak? Bentar ya Pak. Nih komputernya sudah aktif. Nah ini sudah bisa Pak, sudah aktif. Ini komputer. Nah ini sudah aktif komputernya, sudah bisa tapi tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa Pak. Kalau memang udah masuk Windows berarti itu proses instalasinya sudah selesai. Oh iya. Terus ini lagi Pak. Bentar ya Pak. Mana ada? Lah ini Acer 1 Pak. Sedangkan ini kan apa ya? Mana? Klien 1. Ini Acer 1. Ini apa perbedaannya Pak? Ini akun nah? User. Gimana? Aduh Pak, mohon maaf. Ini kameranya iya. tangkapan di layar saya buram. Oh iya, ada apa-apa. Kemudian nanti mungkin Bapak fotokan, kemudian dikirim ke Mas Ardi terlebih dahulu. Nanti saya lihat dari dokumentasi Bapak yang kirim ke beliau. Nah, siap Pak. Seperti itu aja Pak ya. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Fauzi atas pertanyaannya. Semoga jawabannya tadi bisa membantu ya Pak ya. Atau mungkin jawaban yang tadi kurang memuaskan untuk foto yang masih buram tadi bisa difotokan dikirim di
kolom komentar sini bisa Pak, di kolom chat di Zoom ini bisa nanti agar kita bisa langsung jawab. Siap Bapak, akan Begitu. kirim lewat Mungkin WhatsApp saja Bapak biar lebih jelas. oh baik, baik Bapak. Ini Bapak Udin mau bertanya lagi nih ya? Iya Pak. Hanya untuk penegasan yang tadi itu. Pertama kan semua hal-hal yang berbau dengan perubahan spesifikasi yang di PC itu harus sesuai atau seizin dengan service center ya Pak. Kalau nggak ingin garansinya itu hilang, kan gitu Pak kan ya. Yang kedua, kalau bisa kita dikasih daftar service center di masing-masing kota, barangkali lebih dekat, kita kan lebih enak untuk menghubunginya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Nanti akan coba saya carikan dulu di sini di link. Nanti akan kita share di link di kolom komentar ini ya Pak ya, untuk daftar service center di Acer di Indonesia. Coba saya minta bantuan tim kami dulu untuk mencarikan, nanti agar kita bisa share di kolom komentar ini Bapak. Sebentar ya, mohon ditunggu ya Bapak ya. Baik, sambil menunggu untuk kita carikan link ataupun daftar service center di Indonesia, mungkin ada pertanyaan dari lembaga lain, mungkin monggo silakan. Selagi masih ada waktu, karena waktu Zoom kita ini kurang lebih sudah sekitar 1 jam. Saya Monggo, Pak. Bapak. Saya Pak, mau tanya Pak. Saya Pak. Baik, Bapak Agung. Ya, di sini Bapak ada Agung WLK Darul Aitam. Ya, betul. Di sini ada Silakan, 3 colokan Pak ya, ada 3 kabel. Yang kabel yang ini masuk ke HDMI apa DV Pak ya? Ke HDMI ya Bapak. HDMI. Ke port yang HDMI. Berarti nggak pakai VGA ya? HDMI Pak. Tidak Pak, karena dari kita itu kabelnya itu untuk portnya itu port HDMI, tidak memakai VGA. Ya, jadi untuk displaynya ke monitor itu portnya menggunakan port HDMI, bukan port VGA ya Bapak ya. Siap Pak. Makasih Pak. Pak mau tanya Pak. Kemudian Irfan Fauzan Pak. Untuk oke, baik Bapak, monggo, ada yang mau ditanyakan? Itu yang kita dapat unitnya kan 16 unit aja itu Pak. Sedangkan di Juknis itu ada keterangan kita dapat 1 komputer server di depan untuk instruktur. Nah itu gimana itu Pak? Apa memang nggak ada dapat atau memang gimana itu Pak? Kebetulan Pak, kita berkontrak dengan Kementerian Tenaga Kerja itu untuk menyediakan 16 unit PC saja. Jadi untuk penyedia alat-alat lain kita kurang tahu ya Bapak ya, karena kita berkontrak dengan Kemnaker itu hanya untuk menyediakan 16 unit PC saja. Nah, untuk kebutuhan yang lain di lembaga itu mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kemnaker. Karena gitu, Pak, kita ya. dari PT Pustaka Insan Madani itu hanya menyediakan 16 unit PC saja. Gitu Bapak Irfan. Semoga membantu ya Bapak ya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Kemudian ini ada yang bertanya, Bapak Aziz, untuk aktivasi Windows-nya bagaimana? Apakah sudah termasuk dengan paket PC-nya? Untuk aktivasi Windows itu sudah satu paket dengan PC-nya. Tetapi untuk Microsoft Office itu memang sudah terinstall di PC-nya. Hanya saja untuk yang terinstall di PC itu hanya sebagai trial. Jadi hanya bisa digunakan dalam 1 minggu. Karena di paket pembelian dari Kemnaker itu hanya menyediakan komputer 16 unit beserta aktivasi Windows-nya saja ya Bapak. Tidak untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Begitu. Kemudian ini sudah kita share untuk lokasi service center yang ada di Indonesia. Coba saya kopikan lagi. Cuma versi Windows ya. Nah, untuk lokasi service center bisa diakses melalui di link yang ada di kolom komentar ya Bapak ya, atau kolom chat.
Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, monggo yang mau ditanyakan. Sudah kayaknya Pak. Oke Bapak, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, saya pengen mengingatkan lagi tentang masalah garansi ya Bapak. Jadi untuk garansinya itu selama 3 tahun, ini ikut part, labor, sama onsite. Dan onsite ini garansinya maksudnya apabila ada unit yang bermasalah, itu dapat dijemput oleh Acer servisnya, tetapi dengan batasan jarak maksimal 30 km. Kenapa? Dan untuk garansinya itu kembali lagi membutuhkan dokumentasi serial number serta serah terimanya itu Bapak, berita acaranya. Jadi mungkin sekali lagi saya ingatkan garansinya itu 3 tahun dan ikut part, labor, sama on-site garansi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Syafi sudah mengingatkan. Jadi saya jelaskan kembali bahwa untuk komputer yang kita kirimkan itu bergaransi selama 3 tahun. Itu untuk CPU dan monitornya, tidak termasuk untuk mouse dan keyboard beserta kabel-kabelnya ya Bapak Ibu. Nah, di layanan service center Acer ini ada layanan yang bersifat namanya onsite. Jadi kita yang sebagai distributor Acer resmi itu Acer menyediakan layanan onsite di mana apabila lembaga atau alamat yayasan itu alamatnya kurang dari 30 km itu nanti akan ada layanan onsite di mana nanti untuk komputer yang berkendala bisa langsung dijemput oleh tim service center Acer begitu. Kemudian ini ada Bapak Udin mau bertanya lagi. Ya Pak, makasih. Ini kan karena kan dari pihak Bapak kan untuk PC sama Windows-nya Pak ya. Kemarin ketika saya aktivasi Windows ya, ini ada sedikit kendala memang setelah proses selesai instalasi itu ada kurang lebih 3 komputer yang apa namanya menunya itu tidak bisa nggak aktif Pak, diklik nggak bisa aktif. Akhirnya kita kemudian kita cari solusinya, alhamdulillah ketemu. Terkait mengenai itu, barangkali dari pihak Bapak ada beberapa kayak tutorial seperti ini ya, terkait mengenai Windows 11 ya, atau tips dan trik lah. Itu mungkin bisa di-sharingkan kepada kita Pak, karena nanti terkait mengenai optimalisasi Windows-nya atau bagaimana ya, biar nanti kita lebih familiar lagi Pak. Karena saya sendiri pun juga baru sekarang ini berkenalan dengan Windows 11. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Udin atas masukan dan pengalamannya ya terhadap komputer yang kita kirimkan. Kami berterima kasih kepada Bapak Udin yang telah menyampaikan tadi seperti ada temuan yang Windows-nya tidak bisa diklik dan akhirnya bisa kembali digunakan. Mungkin gini Pak, apabila ada kendala ataupun yang kurang tahu ataupun dari lembaga itu ada pertanyaan, bisa langsung di WA-kan ke kita saja. Semaksimal mungkin akan kita langsung balas dengan tim tenaga ahli kami. Tapi mohon maaf apabila kita slow respon, itu mohon ditunggu ya Pak ya. Sebisa mungkin akan kita balas terkait kendala ataupun keluhan-keluhan yang ada di unit komputer yang kita kirimkan. Seperti itu Bapak. Nah, terkait tips and trick nanti akan coba kita identifikasi lagi ya Pak ya. Terkait ada temuan-temuan ataupun masalah di Windows yang komputer yang sudah kita kirimkan,
Nanti akan kita coba gali lagi, akan kita cari tahu lagi gimana tips and triknya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Begitu. Terima kasih Bapak Udin atas masukannya. Nanti akan coba kita identifikasi lagi ya Bapak. Kemudian ini Bapak Kholis Anwari yang mau bertanya, monggo silakan Bapak. Kira-kira dikasih juga tentang Windows jelasnya, kasih drivernya gitu. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Ya, halo. Sudah. Suaranya kecil Pak. Halo, Halo, ya Bapak. Lanjut, Pak. Kalau mikrofonnya terkendala bisa diketik saja, Pak. Oke, mungkin ada di komentar itu Bapak Kolis nanya apakah kita dapat driver Windows 11-nya juga. Baik Pak, nanti akan saya jelaskan. Jadi Windows 11 ini tidak perlu driver yang kayak biasa di CD-CD seperti itu ya Pak ya. Jadi bila nanti Bapak setelah install, kan nanti kemungkinan komputernya bakal dihubungkan dengan internet. Nah, pada saat dihubungkan dengan internet, nanti akan ada Windows Update. Nah, pada saat Windows Update ini, nanti semua kebutuhan driver dan sebagainya itu akan di-download di saat itu juga Bapak. Jadi kita nggak perlu lagi mengirim pakai CD-CD driver seperti zaman dahulu, seperti itu. Nah, mungkin apa misalnya ada driver yang lain seperti misalnya Bapak ingin colok ke peripheral seperti ke printer, nah itu kami tidak bisa menyediakan Bapak. Karena kan itu bukan juga tanggungan dari kami seperti itu. Apabila ada kendala di driver seperti itu, seperti misalnya Bapak colok ke printer dan sebagainya, itu tolong dicari tahu secara pribadi ya Bapak, karena kan kami tidak tahu juga merek apa yang digunakan. Nah, untuk driver yang memang bare bones, istilahnya itu memang udah pasti ada itu di instalasi Windows 11 insya Allah sudah ada semua Bapak. Jadi apabila Bapak sudah install panduan yang saya bagikan, itu kan tidak menggunakan internet terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk mempercepat proses instalasi. Setelah itu, apabila PC ingin digunakan dan sudah dikonek dengan internet, nanti dia akan otomatis melakukan Windows Update. Nah, pada saat Windows Update ini, apa misalnya ada kekurangan driver dan sebagainya, yang hanya penting untuk Windows 11-nya itu, dia akan download sendiri Bapak Ibu. Jadi, pada saat Windows Update, usahakan diselesaikan sampai habis seperti itu. Dan mungkin pada saat Windows Update, nanti Bapak akan melihat, oh kenapa kok PC saya networknya sampai tinggi banget itunya. Nah, itu berarti dia sedang dalam proses update seperti itu. Mungkin itu saya dari saya Pak Kolis. Terima kasih Mas Yafi. Baik Pak, karena ini sudah hampir 1 jam, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, satu pertanyaan terakhir. Monggo. Atau Saya, mungkin jika sudah monggo dari Bapak Agung ya. Monggo Bapak Iya. Agung. Saya nyoba di administrator itu yang ngetik OOBE itu Pak. Di sana OOBE itu pernya itu miring ke kiri apa ke kanan ya? Itu pakai yang di atas tombol enter itu Pak. Oh, harus ke kiri ya? Ya, yang backslash ya. Ya, itu OO apa 00 ya? OO Pak, pakai OO. Nanti tak coba dulu Pak ya. Baik Pak. Baik. Kami dari BSD Pustaka Insan Madani mohon maaf ya Pak ya apabila tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan lagi karena kita waktunya terbatas untuk sesi Zoom ini. Nanti apabila ada pertanyaan lagi bisa langsung chat ke WA saya, nomornya saya share di
kolom chat atau kolom komentar mungkin bisa dicatat terlebih dahulu atau bisa disimpan. Kemudian apabila ada yang ketinggalan, untuk link materi ini bisa kita share lagi ini di link di kolom komentar, ini sudah tertera, nanti bisa di-download untuk dipelajari lagi karena kita tidak ada record videonya ya Pak ya, penjelasan ataupun terkait setup Windows-nya. Baik Pak, karena waktunya sudah kurang lebih 1 jam sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sesi Zoom ini akan kita laksanakan waktunya kurang lebih 1 jam. Kami dari PT Pustaka Insan Madani mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari masing-masing lembaga yang sudah berkenan untuk mengikuti sesi Zoom pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa dijawab ataupun belum bisa tersampaikan. Nah, untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan itu yang belum bisa dijawab di sesi Zoom BIMTEK pada siang hari ini, mungkin bisa WA ke saya, nomornya ada di kolom chat, kolom komentar, bisa di-save terlebih dahulu, atau itu nomornya sama dengan nomor yang saya gunakan untuk mengundang Bapak Ibu di link Zoom yang saya WA-kan tadi ya Bapak Ibu. Nah, ya yang terakhir, sekali lagi kami dari PT Pustaka Insan Madani mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi Zoom pada siang hari ini. Baik, untuk sesi Zoom pada siang hari ini bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Kami mohon maaf sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.